Apa kabar mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Komisi 5 DPR RI mendukung penyelesaian proyek pembangunan Bendungan Karalowe yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2019. Ditemui usai pertemuan dengan jajaran Pemkab, Forkopimda, Balai Air dan Sungai, Kementerian PUPR di Goa, Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Anton Sukartono Surato, mengapresiasi kebijakan Pemkab untuk menyelesaikan pembangunan Bendungan Karalowe yang mangkrak karena terkendala pembebasan lahan. Komisi 5 mendorong proyek pembangunan Bendungan Karalowe selesai sesuai target, yaitu pada tahun 2019, mengingat anggaran yang dipakai berasal dari APBN. Yang tadinya 3 tahun mangkrak, beliau datang dan mencoba menyelesaikan, melakukan mediasi, sehingga akhirnya bisa selesai semua. Sekitar 93% pembebasan lahan sudah selesai. Tinggal 7% lagi, anggarannya sekitar 5 miliar dan akan sudah disiapkan juga. Ya insya Allah tahun ini selesai semua masalah pembebasan lahan. Bupati Goa Sulawesi Selatan, Adnan Purihta Ihsan menyatakan, Pemkab Goa beserta jajaran Forkopimda telah maksimal melakukan mediasi dan eksekusi dengan masyarakat sekitar dalam proses pembebasan lahan. Padahal Bendungan Karalowe dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Goa dan 2 kabupaten sekitarnya, yaitu Takalar dan Jeneponto. Akhirnya menyelesaikan dengan persoalan konsinyasi dan juga kita mengambil proses eksekusi sehingga Bendungan Karalowe itu bisa berjalan sampai dengan saat ini sudah mencapai progresnya 31%. Dari Sulawesi Selatan, Siva dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung terwujudnya jalur kereta api Sulawesi Railways Makassar Parepare yang telah lama diimpikan rakyat Sulawesi. Komisi 5 berharap kereta api bisa mempermudah transportasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ditemui saat kunjungan kerja ke Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menyampaikan apresiasi yang tinggi dengan selesainya jalur kereta api Sulawesi Railways segmen baru Parepare. Muhyiddin terkesan dengan animo dan dukungan masyarakat Sulawesi terhadap pembangunan jalur kereta api ini. Terbukti dengan lancarnya proses pembebasan lahan untuk jalur kereta api ini. Muhyiddin berharap adanya kereta api di tanah Sulawesi ini bisa memudahkan transportasi barang dan jasa sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. Ternyata faktanya hari ini sudah bisa kita lihat bahwa sudah kita uji coba pada hari ini, termasuk beberapa hari yang lalu sudah berjalan dengan bagus. Dan tentunya ini akan kita dorong terus sehingga betul-betul realisasi kereta api yang dijanjikan menyangkut masalah lintas Sulawesi, Railways lintas Sulawesi bisa terwujud dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Baru, Suwardi Saleh memaparkan upaya pembebasan lahan berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti. Suwardi Saleh berharap jalur kereta api ini bisa mempermudah transportasi produk semen Tonasa dan Bosowa, serta bahan tambang seperti batu bara. Bagaimana bisa melaksanakan pembebasan lahan untuk jalan kereta api ini menjadi tidak ada masalah, dan alhamdulillah sampai saat ini ada kendala-kendala kecil tapi bisa diselesaikan. Ya, yang pertama memang ada. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Nur Fuad dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah, serta sektor usaha yang mempunyai prospek yang baik. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan OJK, Perbankan BUMN, LKPP, LPS, LPEI, PT Askrindo, dan Jamkrindo dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengapresiasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan berjalan cukup baik dengan tingkat kredit bermasalah yang rendah. Namun bunga yang ditetapkan perbankan masih terlalu besar dan membebani pengusaha. OJK bersama perbankan diminta mencari solusi agar beban bunga kredit dapat diperkecil. Tentu kondisi normal kalau pertumbuhan ekonomi katakanlah 5% sampai 6%, kalau Sulawesi Selatan kan pertumbuhan ekonomi 7%. Berarti idealnya memang kredit kurang lebih 21%. Jadi 3 kali pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya 7%, kreditnya 3 kali 7 kurang lebih 21%. Tapi kenyataannya kredit ekspansinya hanya 11%. Jadi memang perlu dicermati agar bank-bank ini semakin agresif mencari sektor-sektor usaha yang prospeknya baik.
Anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli menilai proses administrasi dalam penyaluran KUR sebaiknya dipermudah. Pasalnya, KUR dapat membantu perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan dengan menggerakkan sektor UMKM yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kemudian Bank Mandiri, BNI, dan BRI, dari sisi penyaluran mereka cukup bagus dan NPL-nya juga cukup bagus, sehingga saya kira dari data-data itu tentu saja kita berharap di lapangan betul-betul real, betul-betul membantu perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan memang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari Sulawesi Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengapresiasi upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun DPR mengingatkan pembangunan sumber daya manusia atau SDM jangan sampai dilupakan karena masa depan bangsa ada pada SDM yang berkualitas. Ditemui usai Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara 4 MPR DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana sangat mendukung kebijakan strategis pembangunan yang sedang dijalankan Presiden Jokowi. Dimulai dari membangun infrastruktur diikuti program membangun SDM yang handal. Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan banyak SDM handal, termasuk tenaga kerja profesional untuk bersaing dalam dunia kerja di dalam maupun di luar negeri. Setelah selesai bagaimana membangun infrastruktur, konektivitas antar pulau, antar daerah, antar kawasan, maka prioritas kedua adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Bahwa bagaimana Indonesia membangun nanti itu SDM terampil pada 2030. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi memerlukan waktu panjang dan kesabaran besar karena menciptakan SDM handal memerlukan infrastruktur memadai sebagai penunjang. Semua cepat berkembangnya dari internet ke mobile phone, kemudian dari mobile phone terus sekarang ke robotik. Dan ini tidak bisa kita Indonesia diam saja, nanti kita ketinggalan kereta dari orang lain. Nah, kemudian tentunya semua ini bisa terbangun kalau kita semua kompak lah. Kalau kita sekarang ini masih juga orang Sumatera bercakap terus, kita tertinggal dari negara lain. Nah, kemudian Pak Presiden juga memaparkan tentang infrastruktur. Memang yang penting dalam suatu negara untuk percepatan perkembangan perekonomiannya, infrastruktur itu sangat penting. Habibie dan Heri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.